Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sasmita dengan NIM akhir 133. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis literasi lingkungan siswa SMP Negeri 5 Taman. Yang pertama, isu-isu bencana alam setiap tahunnya selalu ada dan pasti akan terjadi dalam satu tahun. Entah itu pada musim kemarau, musim hujan, dan bencana-bencana alam ini sangat bervariasi, mulai dari tanah longsor, kemudian gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan untuk bencana dari buatan manusia seperti banjir, kebakaran, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengetahui apa saja bencana-bencana yang terjadi di kehidupan ini, maka kita perlu untuk memberikan literasi lingkungan terhadap anak-anak. Nah, literasi tentang lingkungan itu apa sih? Nah, literasi tentang lingkungan itu adalah pemahaman individu terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk mengetahui permasalahan yang ada dan mampu mencari solusi untuk mengatasi dan memitigasi permasalahan lingkungan di lingkungannya. Jadi, di sini untuk literasi lingkungan itu sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk mengetahui permasalahan seperti ciri-ciri atau tanda-tanda gejala awal terjadinya bencana. Nah, kemudian dengan memahami tingkat literasi di lingkungan saat ini, apalagi di kalangan siswa, intervensi dan strategi pendidikan yang tepat dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran mereka tentang masalah lingkungan. Jadi anak-anak itu, siswa-siswa itu bisa mengetahui dan bisa mencari solusi ketika ada suatu bencana yang terjadi. Nah, kemudian dari analisis penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu penilaian tingkat literasi lingkungan di kalangan siswa di SMP Negeri 5 Taman. Juga untuk mengetahui identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengetahuan lingkungan dan perilaku bertanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Nah, untuk tujuannya tentu saja untuk menjawab rumusan dari masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui tingkat literasi lingkungan di kalangan siswa SMP Negeri 5 Taman dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan lingkungan dan juga perilaku bertanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Nah, untuk metode penelitian ini tersendiri, metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, di mana proses penelitian ini mengikuti identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, dan penulisan laporan. Untuk metode penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi pada proses identifikasi masalah ini, kita mencari tahu dan menganalisis secara terstruktur tentang masalah apa yang akan dianalisis. Kemudian untuk mencakup bagian-bagian apa saja yang akan dicari nantinya. Kemudian pada proses kedua yaitu studi literatur, di mana pada tahap ini penganalisis itu mencari fakta-fakta yang bersumber dari banyak jurnal atau buku atau sumber-sumber yang terpercaya, kemudian untuk mengacu kepada analisis yang dituju. Jadi studi literatur ini digunakan untuk mengetahui fakta-fakta apa saja yang harus dipacu untuk menganalisis masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Ini dilakukan di SMP Negeri 5 Taman tadi untuk mengetahui seberapa tingkat literasi lingkungan pada sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir ada penulisan laporan, di mana penulisan laporan ini adalah dibuatnya sebuah makalah ini dari hasil proses penelitian sebelumnya. Next. Nah, dari hasil dan pembahasan ditunjukkan tabel seperti ini. Tabel ini menunjukkan bahwa kriteria literasi lingkungan siswa SMP Negeri 5 Taman dengan jumlah sampel 40 siswa. Nah, ini di sini tertulis bahwa 17 siswa itu mendapatkan nilai baik, kemudian 28 siswa mendapatkan nilai cukup. Next. Nah, dari hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa tingkat literasi lingkungan di SMP Negeri 5 Taman dikategorikan cukup dengan
penting. Dan tidak hanya itu, literasi lingkungan tidak hanya melulu tentang bencana alam, bahkan bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia itu juga bisa berdampak pada manusia itu sendiri. Jadi seperti perilaku membuang sampah sembarangan, itu sudah menjadi awal mula dari suatu bencana buatan manusia itu sendiri. Walaupun tidak ada bencana alam, misalnya daerah itu tidak berdekatan dengan gunung atau dengan dataran tinggi atau mungkin laut, tetap saja bencana itu pasti ada, entah itu bencana dari buatan manusia atau mungkin bencana alam seperti gempa. Karena gempa itu kan tidak melulu hanya di daerah-daerah tertentu. Gempa itu bisa saja terjadi di mana-mana, ya kan. Nah, kemudian oleh karena itu literasi terhadap lingkungan harus tetap ditingkatkan lagi, apalagi mengenai kesadaran siswa-siswa untuk salah satunya membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah pada tempatnya itu merupakan suatu kewajiban dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, karena dari kebiasaan-kebiasaan itu lingkungan pastinya akan terjaga. Jika suatu daerah tidak menjaga atau tidak memiliki kesadaran terhadap perilaku lingkungan, itu pasti menimbulkan bencana-bencana untuk daerah itu tersebut. Seperti yang sering terjadi, seperti banjir, kemudian polusi udara, ini kan buatan manusia itu sendiri. Jadi semaksimal mungkin kita harus bisa dan meningkatkan literasi lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang sehat, dan juga yang asri pastinya. Kemudian tidak hanya itu, literasi lingkungan itu sangat penting sekali. Sekali lagi memang sangat penting karena literasi lingkungan berdampak pada manusia itu sendiri. Jadi sebisa mungkin literasi lingkungan tetap diadakan dan juga ditingkatkan mulai anak sejak dini. Karena kebiasaan itu pastinya akan lahir ketika udah dilakukan setiap hari dan seterusnya. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.